teman-teman, selamat datang lagi di channel gue dan selamat datang di video terbaru kali ini. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang produk dari Peripera, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini kalau nggak salah sih kayak foundation gitu. Dan kalau misalkan kalian penasaran seperti apa sih review gue tentang produk dari Peripera ini, dan ini dikirimin langsung sama butterfly_beauty 01. Dan yang pasti ini bukan video endorse, jadi gue memang dikirimin aja produknya dan ya udah gue review. Jadi biar kita bisa tahu apa aja sih produk terbaru ya yang bisa bagus di wajah kita yang benar-benar berminyak. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, tetap di sini, jangan kemana-mana, dan kita akan mulai ke videonya. Oke, jadi kemarin dari Butterfly Beauty 01, kalau misalkan kalian penasaran, itu nama Instagramnya. Dia ngirimin gue 2 produk, satu yang namanya foundation gitu ya teman-teman, namanya Peripera Ink Lasting Cover Foundation, dan nomor yang gue pakai yang 3 atau sen. Dan untuk kemasannya dia plastik, isinya seperti biasa, standar banget, ada 30 ml. Terus dia mengandung SPF 30. Untuk produk berikutnya adalah Miracle Repair Treatment untuk damage care. Kayak gini produknya, dan gue masih belum tahu ini sebenarnya kayak leave on conditioner atau memang conditioner atau dia kayak semacam hair mask gitu ya teman-teman. Jadi nanti intinya kalau misalkan gue udah pakai dan gue udah tahu resultnya, terus bagus atau enggaknya, nanti pasti bakalan gue sharing, atau mungkin kalian bisa cek and recheck aja nanti di video MT aja deh ya, biar lebih jelas. Jadi udah tahu setelah abis pakai produk ini tuh hasilnya gimana di rambut gue, karena kebetulan rambut gue kan sekarang kering banget. Itulah sebabnya gue potong rambut sampai pendek banget, karena gue pengen buang yang bekas gue warnain kemarin. Dan untuk semua detail harga belinya di mana, langsung cek di description box di bawah seperti biasa. Karena itu dia, selain gue kadang-kadang juga suka agak males untuk tulis di description box, karena banyak banget dari teman-teman yang suka nggak cek description box, tapi banyak juga yang suka nanyain tolong diisi description boxnya. Dan insya Allah untuk video kali ini nanti gue akan isi description boxnya supaya kalian nggak penasaran. Dan untuk informasi lanjut mengenai semua produk yang ada di video-video gue dari mulai sekarang dan seterusnya, kalian bisa cek di Instagramnya @sediaulia_makeup. Itu kalian bisa cek semua di sana, produknya apa aja, harganya berapa, dan belinya di mana pastinya. Nah, untuk produk dari Peripera ini kemarin sempat gue pakai juga ya teman-teman. Terus gue pakai itu menggunakan jari. Nah, kalau menurut gue dipakai menggunakan jari ya, produk dari Peripera ini itu lumayan enak banget, lumayan nyaman, dan dia ringan banget. Tapi untuk video review kali ini gue mau pakai biasa spons andalan, dan yang pasti untuk penggunaannya gue jadi belum tahu harus pakai berapa banyak. Dan ini botolnya cuma tinggal di squeeze aja. Terus gue pakai segini nih, segini ya, konsistensinya cair. Terus untuk warna sen, pada saat gue pakai tangan kemarin itu nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. Ini dia spons dari Junoko nya, dan seperti biasa untuk penggunaannya gue tap-tap kurang lebih di center wajah dulu, karena ya itu dia seperti biasa lah ya, banyak banget kekurangannya kayak bekas jerawat, melasma, dan lain sebagainya. Terus nanti gue akan coba ratain di seluruh wajah. Dan yang pasti kalau misalkan kalian wondering why kenapa gue selalu pakai yang dari Juno & Co ini, karena itu dia, gue udah tahu banget si spons ini tuh bakal bisa bikin tampilan foundation jadi lebih full coverage ya. Nah, kalau misalkan ini bagus, pasti si spons ini bakal bantu foundation dari Peripera ini lebih ada coveragenya gitu. Nah, sekarang gue akan ratain dulu. Oke, ini hasil dari pengaplikasian ya, warna sen. Terus gue akan ulang. Konsistensinya bener-bener sangat cair banget, dan setelah gue pakai di wajah, finishnya itu dia bener-bener shiny. Jadi untuk foundation dari Peripera ini agak sama-sama cushion, karena itu dia, kalian bisa lihat bener-bener shiny banget di wajah gue. Dan untuk warnanya, untuk warna sen sebegini bedanya, jadi antara leher sama wajah gue tuh ya memang lebih terang wajah. Tapi we'll see apakah dia bakalan oxidize atau enggak, pasti bakalan gue update juga. Dan sekarang gue akan deketin, kasih lihat hasilnya seperti apa ke kalian. Nah, kalau dari dekat seperti ini ya teman-teman, jadi bener-bener sangat amat
mengkilap banget wajah gue, jadi kayak berasa basah ya, kerasa juga basahnya. Terus setelah gue ratain untuk penggunaan satu apa ya tadi, pokoknya segitulah ya. Nah ini masih ada sisa juga. Itu kalau menurut pendapat gue dia lebih bisa ada coveragenya atau bisa nutupin kekurangan di wajah gue dibandingin sama NYX yang sebelumnya udah pernah gue review juga. Dan terus kalau misalkan dibandingin sama foundation favorite gue dari Avion Beauty, itu konsistensinya Avion lebih tebal atau lebih kental ya, tapi nggak terlalu tebal banget. Dan kalau dibandingin sama NYX, jadi antara 3 NYX yang Can't Stop Won't Stop atau Avion Beauty, antara 3 itu dengan Peripera ini, untuk NYX bener-bener sangat amat kental, terus kering banget. Nah untuk Avion itu dia kayak di tengah-tengah, dan kalau yang ini kayak paling bawah banget, bener-bener cair banget. Tapi untuk coveragenya bener-bener oke ya teman-teman. Jadi gue kadang-kadang suka aneh gitu ya, kok dia bisa lebih cair tapi coveragenya lebih ada dan lebih bagus dibandingin si NYX yang kemarin menurut gue nggak cocok banget ya di wajah gue karena banyak banget kekurangan. Terus yang pasti karena gue kalau review saat-saat ini ya teman-teman, selalu gue pakai sampai kayak mata di sebelah sini. Nah kalau untuk crease-nya dia tetap crease, dan nanti kita akan coba apakah setelah di blend bisa ngeblend atau enggak ya. Udah pasti bakal gue update terus. Dan sekarang gue akan diemin dulu beberapa saat, terus nanti gue akan coba build up, gue akan update lagi ke kalian. Oke teman-teman, ini setelah gue build up. Jadi kalau misalkan kalian penasaran build up itu apa, build up itu pakai lagi foundationnya setelah pakai lapisan pertama. Nah kurang lebih yang sebelah kiri ini nggak gue tambahin lagi karena gue pengen tahu apakah dia oxidize atau tidak. Dan yang sebelah kanan tadi gue build up atau gue pakein lagi foundationnya sisa dari yang tadi ya, yang awal, jadi bener-bener sedikit banget. Nah kalau misalkan kalian bisa lihat dari kejauhan pun kalian bisa notice banget ya, sebelah kanan ini lebih terang. Jadi kurang lebih kalau menurut pendapat gue untuk foundation dari Peripera ini itu dia pastinya oxidize, karena bisa lihat dari wajah gue yang sebelah kiri ini lebih gelap dibanding yang sebelah kanan. Jadi pastinya dia akan oxidize ya teman-teman, atau dia setelah dipakai akan berubah warnanya agak gelap. Dan nanti gue akan coba lagi berapa banyak sih dia berubah warnanya. Dan sekarang gue bakalan lengkapin dulu semua makeup gue, dan pastinya seperti biasa kalau untuk review foundation gue nggak pernah pakai primer, nggak pernah pakai semua bala bantuan, setting spray dan sebagainya. Dan biasanya sih emang tetap gue setting ya pakai powder, tapi nggak terlalu banyak supaya wajahnya nggak terlalu licin dan si foundationnya jadi nggak lari kemana-mana ya. Nanti gue akan balik lagi sama kalian. Sorry teman-teman, gue mau update dulu sedikit, tadi ada yang kelewat. Jadi kurang lebih setelah di build up, foundation ini bisa jadi full coverage. Terus pertama pakai dia medium coverage, dan untuk semua crease ya di bagian mata atau bawah mata, walaupun setelah didiemin dia masih bisa di blend, jadi bisa lebih halus lagi. Oke, sekarang gue akan lengkapin dulu. Kita ketemu nanti setelah selesai semua makeupnya. Oke teman-teman, ini setelah kurang lebih 9 jam penggunaan. Jadi gue akan kasih lihat dulu dari dekat, dan kita akan coba review setelah 9 jam gimana sih hasilnya di wajah gue foundation dari Peripera ini. Nah kalau dari dekat kurang lebih kayak gini penampakannya. Kalian bisa lihat kalau untuk minyak kurang lebih udah tembus tuh ya di hidung. Kalau untuk bagian pipi kayaknya udah agak nembus juga ya. Dan untuk kening ya lumayan udah basah juga. Sekarang gua akan pull back dan kita akan review seperti apa sih sebenarnya penampilannya nih ya setelah kalian lihat. Oke, kalau gue lihat di kaca ya teman-teman, ini kurang lebih minyaknya itu kayak udah tembus banget ya di bagian hidung, udah abis-abisan ya. Terus kalau di pipi kalau gue pegang sih gak terlalu basah dan gak terlalu transfer juga, kayaknya transfer tapi cuma sedikit banget ya. Terus tuh walaupun tadi memang untuk daerah dagu, hidung gitu kan, daerah sini tuh gue pakein highlighter, dan ini yang kalian lihat tuh highlighter semua. Cuman kayaknya gue nggak pakai highlighter ke bagian sebelah sini ya. Ini kalian bisa lihat tuh. Jadi mengkilatnya itu udah sampai sini-sini juga. Cuman kalau dipegang gini sih kayak nggak terlalu berminyak banget ya. Cuman kalau yang di sini iya banget berminyaknya, dan ini bakal gue diemin dulu sampai nggak tahu nih sampai jam berapa gue kuatnya aja.
ya teman-teman. Dan untuk setelah keluar minyak banyak banget di hidung gue pun tidak ada yang namanya cakey ya. Terus kayak di mata di bagian sini pun nggak ada yang namanya creasing. Terus kayak di smile line ini di sini juga nggak ada creasing. Cuman yang pasti di bagian hidung aja ya, sampai ke sini sih ini udah ada agak-agak kayak mengkilat tuh, kalian bisa lihat ya kan. Untuk kening nih di antara alis, cuman nggak parah banget. Jadi yang parah tuh hanya di bagian hidung dan di sebelah sini ya tuh. Oke gitu aja teman-teman, nanti gue akan balik lagi sampai di akhir, bener-bener akhir hari banget karena ini pun udah jam 12. Itu dia, gue akan coba lagi deh, coba beberapa jam lagi, penasaran aja, pengen tahu ya. Dan tunggu aja, jangan kemana-mana, nanti gue akan balik lagi. Oke, sekarang setelah 12 jam setengah dan kayaknya memang harus udahan, jadi gue bakalan tampilin di sini ya klipnya langsung untuk overall dari foundation ini setelah 12 jam setengah. Dan tadi pas di 9 jam itu gue coba tap pakai tisu ya muka gue, hasilnya tuh masih kayak bagus banget, nggak ada cakey, nggak ada creasing sama sekali. Terus kalau minyak sih emang udah tembus banget. Jadi untuk kalian yang mau coba foundation dari Peripera ini, mungkin gue bisa saranin pakai setting spray, pakai teknik Sam-Sam yang udah pernah gue informasikan ke kalian. Intinya sih kalau dari awal sampai akhir ya, kesimpulannya adalah dia coveragenya oke banget. Terus kalau saran aja pakainya tipis banget supaya hasilnya lebih flawless lagi. Dan untuk hasil akhir setelah 12 jam setengah, nggak ada creasing, nggak ada cakey, jadi masih halus banget. Dan setelah gue tap pakai tisu itu bener-bener hasilnya kayak masih halus, pokoknya bener-bener bagus ya kalau menurut pendapat gue pribadi, atau menurut pendapat di muka gue yang bener-bener berminyak. Terus pori-porinya gede, kayak banyak banget melasma sama bekas jerawat itu ketutup sama semua foundationnya atau dari coveragenya oke banget. Dan untuk build up juga oke. Terus untuk penggunaan semua powder, blush on, contour, bronzer, semuanya tuh bagus banget, tetap halus. Cuman itu dia, untuk minyak nggak terlalu nahan, jadi bisa diakalin ya pakai teknik Sam-Sam atau ditambahin pakai setting spray dan di baking. Nanti mungkin gue akan coba update lagi setelah gue coba. Gue pakai semua bala bantuan kayak primer, di baking, terus pakai teknik Sam-Sam sama disemprot pakai setting spray. Gue akan kasih di description box. Jadi kalau untuk kalian yang penasaran gimana sih review yang bener-bener fullnya banget gitu ya setelah gue coba untuk pakai bala bantuan, kalian tinggal cek aja di description box. Dan itu aja teman-teman review gue tentang produk dari Peripera yang kayak gini boxnya, namanya yang ink cover. Dia ada SPF 30, jadi untuk kalian yang memang selalu pakai sunblock gak usah khawatir, dia ada SPF-nya. Tapi kalau gue sih pribadi selalu pakai sunblock lagi ya. Gue pakai dari ini yang Bioderma yang SPF-nya 50. Dan keseluruhannya intinya gue puas banget karena hasilnya tetap bagus. Cuman itu dia nggak nahan minyak. Ditunggu aja full reviewnya di description box. Dan kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Dan selalu gue ingetin, jangan pernah lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya. Dan jangan pernah lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye!